Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kita akan membahas video dari perdebatan antara sang debater dan Fahrudin, di mana dalam perdebatan mereka berbicara dalam topik jalan keselamatan di dalam Kristen dan di dalam Islam. Mari kita saksikan pertanyaan dari sang debater kepada debater Muslim. Perhatikan, jalan keselamatan tidak ada di dalam Nabi, yang ada di dalam batu Hajar Aswad. Karena dia menyedot dosa. Sekarang tolong kamu jelaskan, mengapa batu Hajar Aswad? Jangan kau bilang tidak benar. Itu Ustadz Abdul Somad yang ngomong. Orang yang top di Indonesia ini. Seorang ulama yang bisa dipercaya ucapannya. Mengapa batu itu lebih berkuasa daripada Nabi? Kamu tadi mengatakan Ibrahim aja tidak bisa menyelamatkan orang. Yesus saja, Nabi Isa tidak bisa. Tetapi kenapa baju Azhar bisa menyedot dosa? Dan saya tanyakan kepada kamu, jelaskan, apakah ritual sekarang yang kalau orang berhaji, kan memegang Hajar Aswad juga orang berebut. Apakah itu ada jalan keselamatan juga? Penting jelaskan mengenai Hajar Aswad itu. Silakan. Umar bin Khattab ketika akan mencium batu itu, kalau dia tidak melihat Nabi Muhammad SAW mencium batu, tentu saja Umar bin Khattab tidak akan pernah mencium batu. Terlebih dia sendiri sebelumnya sebagai seorang pagan. Kenapa dia mengikuti atau mencium batu sebagaimana yang diikuti atau sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu karena mengikuti atas apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Lalu sebenarnya apakah itu mampu menghapus dosa? Bukan batunya yang mampu menghapus dosa, melainkan mengikuti Nabi sendiri. Sebagaimana yang barusan saya sampaikan terkait masalah hadis, gitu kan. Jika seseorang ingin masuk surga, semuanya itu akan masuk surga kecuali siapa? Oh ya, kecuali orang yang enggak. Hadisnya mengatakan bentar bang. Kecuali orang yang enggan. Siapa itu yang enggan? Itu orang yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Jadi akibatnya, jadi sebabnya itu bukan karena batu itu yang mampu menghapus atau menyedot dosa, melainkan yaitu karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya sebenarnya justru mempertanyakan dari mana, apakah Anda tahu hadisnya bahwa dengan mencium batu itu mampu menyedot? Itu saya mempertanyakan kepada Anda, Bang. Gitu kan, dari mana? Apakah benar-benar itu dari penelitian Anda dalam sumber-sumber Islam sendiri, ataukah memang dari persepsi Anda gitu? Karena jika umat itu tidak melihat Nabi Muhammad mencium batu itu, tentunya beliau tidak akan melakukannya. Jadi atas apa yang Anda tanyakan itu bukan karena mencium batunya, tapi karena mengikuti Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang barusan saya sampaikan. Gitu, Bang. Jadi kalau melihat Islam itu bukan melihat sepintas, pelajarilah literatur Islam, baik Quran maupun hadis, gitu, Bang. Seperti itu. Oke, kita sudah dengarkan bersama bagaimana saudara Fahrudin mengatakan batu Hajar Aswad tidak menyedot dosa. Dan apa yang mereka lakukan sekarang hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Dia juga mempertanyakan dari mana sumber sang debater untuk apa yang dia tanyakan. Apakah itu hasil pemikirannya atau berdasarkan dari sumber Islam itu sendiri. Saat ini kita akan menunjukkan bukti-bukti dari sumber Islam sendiri bagaimana batu Hajar Aswad itu menyedot dosa bahkan sebelum Muhammad. Dalam hadis Tirmizi nomor 803 dikatakan Rasulullah bersabda, Hajar Aswad turun dari surga dengan warna lebih putih dari susu, kemudian berubah menjadi hitam karena dosa-dosa anak-anak Adam. Bukan cuma di situ, kita bisa lihat juga di dalam hadis berikut ini. Hadis Nasai nomor 2870. Rasulullah bersabda, mengusap keduanya menghapus kesalahan. Dan saya mendengarnya bersabda, barang siapa bertawaf 7 kali, maka dia seperti memerdekakan budak. Masih banyak juga hadis-hadis yang lainnya, nanti saya akan berikan pada kolom komentar atau kolom deskripsi. Dari hadis-hadis ini kita bisa melihat bahwa batu Hajar Aswad itu memang benar-benar menghapus dosa. Buktinya, batu yang dulunya warna putih seperti susu, sekarang menjadi hitam,
karena dosa-dosa anak-anak Adam. Dan proses itu bukan terjadi setelah Muhammad datang, tetapi bahkan dari zaman Adam. Apakah Hajar Aswad sudah ada sejak Nabi Ibrahim? Hajar Aswad itu adalah salah satu barang pernak-pernik surga yang ada di bumi. Hadisnya sahih bahwa batu Hajar Aswad itu dulu putih. Lalu karena banyak dipegang orang berdosa, maka berubah menjadi hitam. Itu bukan pendapat ulama, hadisnya sahih tentang Hajar Aswad dibawa. Nabi Adam rindu dengan surga, maka diturunkan Allah. Jadi bukan Adam. Ada pula saya dengar orang ceramah, waktu Nabi Adam mau turun ke surga, dia ada mau bawa, diambilnya batu, dikepitnya di ketiaknya. Bukan begitu. Hajar Aswad diturunkan dari surga ke bumi pada masa kehidupan Nabi Ibrahim dan Ismail. Sang utusan membawa batu tersebut, menyerahkannya kepada Nabi Ismail ketika ayah dan anak ini membangun Ka'bah. Oke teman-teman, kita sudah tunjukkan beberapa bukti dari hadis maupun dari pernyataan Ustadz bahwa batu Hajar Aswad yang dulunya putih menjadi hitam karena dosa. Artinya, batu itu bisa menyedot dosa. Jadi, tidaklah berlebihan kalau kita mengatakan bahwa jalan keselamatan juga bisa melalui batu tersebut. Karena batu tersebut bisa menyedot dosa yang menyentuhnya. Oke teman-teman, demikianlah video kita kali ini. Biarlah video ini dapat menambah informasi teman-teman. Jangan lupa klik like dan share kepada yang lain, agar informasi yang sama bisa sampai kepada orang lain. Tuhan memberkati.